Ngajar buat juga. Dialah beramah dia Keluarga Indonesia, masyarakat Bajau hidup dan mengarungi lautan luas selama berabad-abad. Tersebar di seluruh Asia Tenggara, penjelajah laut ini menggunakan pengetahuan kelautan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Berasal dari Malaysia, masyarakat Bajau juga dikenal sebagai Sea Gypsy, atau orang yang hidupnya berpindah-pindah di laut, berlayar mengarungi lautan, dan menyebarkan pengaruh ke Myanmar sampai ke Thailand. Dan dari Filipina menuju ke Indonesia yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Flores. Di Myanmar, mereka dikenal sebagai orang Mauken atau the Sea Drowned People. Sedangkan di Thailand, mereka disebut orang air, Chao Nam, dan orang laut, Chao Lei. Orang Portugis menamakan mereka Celates atau orang-orang dari selat. Walaupun jarak sebarannya luas, mereka menganut pada kebudayaan maritim yang sama, yaitu dengan kemampuan dan pengetahuan laut mereka. Selama berabad-abad yang lampau, orang-orang laut ini terkenal sebagai pelaut berani dari Laut Cina Selatan. Sebagian dari mereka juga dikenal sebagai bajak laut yang patut diwaspadai oleh pedagang regional dan pemukim pesisir. Kisah perjalanan mereka melegenda. Dalam perjalanan keliling dunia pada abad ke-16, Magellan menamakan mereka orang-orang tanpa rumah yang tinggal di perahu. Merekalah penakluk lautan selama berabad-abad. Halo keluarga Indonesia yang berada di sudut manapun, bertemu lagi dengan saya Maya Nabila dalam acara Potret Indonesia. Dalam episode kali ini, kita akan mengunjungi Provinsi Gorontalo, tepatnya di perkampungan suku Bajo yang terletak di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Di sini kita bisa melihat uniknya kehidupan masyarakat suku Bajo yang tinggal di tengah laut. Mereka hidup, beranak pinak, mencari makan, pokoknya segala aktivitas mereka dilakukan di atas perahu. Karena mereka menganggap laut dan langit adalah rumah mereka. Tetapi ada juga masyarakat suku Bajo yang hidupnya sudah mapan dan sekarang mereka tinggal di suatu komunitas. Nah, kalau keluarga Indonesia mau tahu lebih dalam lagi mengenai masyarakat suku Bajo yang tinggal di wilayah ujung barat Provinsi Gorontalo, jangan kemana-mana, kita potret yang berikut ini. Wah, keluarga Indonesia ternyata Yamaha di mana-mana ya. Lanjut jalan lagi yuk. Keluarga Indonesia, Bajau adalah orang laut yang berimigrasi dari Indonesia bagian barat ke bagian timur. Arti sebenarnya dari Bajau masih kurang jelas. Ada yang memperkirakan kata Bajau berasal dari nama kota Bajo di Sulawesi, tempat mereka pertama kali tinggal pada awal abad 17. Pendapat lain menghubungkan kata itu dengan pepatah Bugis yaitu wajo-wajo, atau orang-orang yang berkelana dalam kelompok. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata bajak yang berarti bajak laut. Dan ada lagi yang mengatakan berasal dari bahasa Indonesia yaitu berjauh-jauhan yang berarti orang Bajau jauh dari kehidupan normal. Berbagai macam terminologi tersebut lebih menekankan adanya mobilitas manusia dengan budaya bahari daripada kehidupan manusia yang menetap.
Keluarga Indonesia, yang kita saksikan ini adalah bagaimana masyarakat suku Bajau mengawetkan jaring. Caranya mereka mengambil getah dari kulit pohon bakau. Begitu caranya. Keluarga Indonesia, orang Bajau mempunyai ketergantungan pada hutan-hutan bakau dan terumbu karang untuk hampir semua keperluan hidup mereka. Jika hutan-hutan bakau dan terumbu karang hilang, maka cara kehidupan mereka juga hilang. Orang-orang Bajau sensitif terhadap keseimbangan keperluan mereka dengan lingkungan sekitarnya. Hutan bakau memiliki dunianya sendiri. Akar bakau merupakan tempat yang aman bagi berbagai macam binatang dan serangga untuk berkembang dan juga sebagai tempat sumber makanan. Ikan dan nyamuk bertelur di hutan bakau. Ikan-ikan yang masih kecil dan teripang hidup dari memakan telur-telur nyamuk tersebut. Mereka juga memakan daun bakau yang jatuh ke laut dan kotoran burung. Hutan-hutan bakau merupakan penghalang pentingnya antara laut dan daratan, yaitu sebagai pelindung daratan dari bahaya erosi dan pencegah pelumpuran dasar laut. Apabila air terlalu keruh, karang tidak dapat tumbuh dengan baik. Dan jika terumbu karang itu punah, ikan-ikan akan pergi dari daerah tersebut. Dengan tidak adanya ikan, berarti tidak ada makanan bagi orang Bajau. Secara historis, bakau memainkan peranan penting bagi orang Bajau, menyediakan sumber daya yang penting dan perlindungan. Pada masa lampau, sewaktu para bajak laut tersebar, hutan bakau memberikan rasa aman bagi orang Bajau dan perlindungan bagi perahu yang tidak dijaga, tidak seperti pantai-pantai di pulau sekitarnya yang terbuka.